Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semangat semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya kepada Arifin, ketua kelas. Silakan untuk dipimpin doanya. Baik Bu, untuk mulai hari ini alhamdulillah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Arifin. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada Bu. Ada semua ya, baik. Nah, jadi Ibu ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita belajar. Ada yang masih ingat pada minggu lalu kita belajar mengenai materi apa? Ya Bu, iya nggak sih materi apa? Wujud zat Bu. Ya, apa yang masih ingat tentang wujud zat? Jadi wujud zat itu ada 3 Bu, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, masing-masing wujud itu memiliki sifat yang berbeda Bu. Ya, betul ya, Resi dan juga anak-anak yang lain diingat ya materi yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Baik, Bu. Di sini Ibu akan menampilkan ini. Kalian perhatikan baik-baik. Ada yang pernah melakukan hal serupa seperti ini? Menurut kalian, mengapa gelas tersebut bisa meleleh? Karena panas ya. Ada lagi? Ya, Intan? Gelas plastik bisa meleleh karena terkena panas dari air, sehingga kalau berpindah dari air panas ke gelas plastik dan membuat plastik berubah bentuk. Iya, betul sekali ya. Nah, jadi anak-anak benar sekali yang sudah dikatakan Intan tadi ya. Nah, jadi kalau itu berpindah dari air yang bersuhu tinggi ke plastik yang suhunya itu lebih rendah. Nah, akibatnya suhu plastiknya meningkat hingga mencapai titik lunaknya. Jadi gelas plastik tadi itu bisa meleleh. Nah, kalau kalian lihat ini di video, dia melelehnya hanya di batas ini ya, di batas airnya saja. Ada yang tahu apa alasannya selain panas tadi? Iya, karena air ya. Nah, jadi dia meleleh hanya batas airnya itu karena bagian gelas yang bersentuhan dengan air itu tidak akan cepat meleleh. Karena kalornya itu akan diserap oleh air tadi. Nah, akibatnya suhu pada bagian gelas tersebut itu tidak cukup tinggi sehingga dia tidak meleleh. Jadi dari yang sudah Ibu katakan tadi, ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai materi apa? Suhu dan kalor. Iya, betul ya, suhu dan kalor. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai suhu dan kalor, dan ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama pada hari ini, di mana kita mampu memahami konsep suhu dan kalor dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita mampu mengidentifikasi terjadinya perpindahan kalor itu dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dari hasil demonstrasi yang akan kita lakukan nanti. Nah, di sini Ibu menyajikan gambar lagi. Apa persamaan gambar ini anak-anak? Ya, gelas berisi air ya. Perbedaannya? Ya, bedanya ada di suhunya. Ya, betul. Nah, perbedaan inilah yang disebut dengan suhu. Nah, dari sini bisa memahami apa itu suhu? Bisa. Nah, ya. Nah, dan juga ada pun macam-macam alat ukur suhu. Jika ada termometer klinis, pernah melihat ini? Pernah. Pernah memegangnya? Pernah. Menggunakannya? Pernah. Nah, di sini juga termometer suhu rendah dan juga termometer digital ya. Dan juga masih banyak sekali termometer lainnya. Selanjutnya di sini juga kita ada satuan suhu, di mana satuan suhu ini ada 4 anak-anak. Nah, yang pertama ini yang paling sering sekali kita dengar. Apa ini anak-anak? Celsius. Selanjutnya ada Fahrenheit. Ya, betul sekali ya. Jadi itulah macam-macam satuan suhu, dan juga di sini Ibu menampilkan gambar lagi. Gambar apa ini? Es. Iya, sesuatu yang mencair
jadi ada perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor itu terjadi dari udara es tadi itu ke es, sehingga esnya bisa berubah wujud menjadi air. Nah, perpindahan inilah yang kita sebut sebagai kalor. Nah, jadi kalor ini adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Ya, dari pernyataan ibu tadi bisa mengetahui ya apa itu konsep suhu dan kalor? Bisa. Baik. Nah, selanjutnya di sini. Ini ada dua gambar. Di sini ada gambar orang yang sedang berjalan. Ini ada Nah, anak-anak, ternyata peristiwa yang sering sekali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah penerapan contoh nyata dari materi suhu dan kalor. Nah, untuk pada siang hari ini, udara pada siang hari itu akan merasa lebih panas dibandingkan pagi. Ini karena menunjukkan bahwa suhu itu menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, selanjutnya di sini ada air yang dipanaskan ya. Nah, air yang dipanaskan di atas kompor ini akan mendidih. Di mana hal ini terjadi karena kalor berpindah dari api ke air. Nah, selanjutnya ayo kita eksperimen. Ada yang bisa membantu ibu? Aku. Iya, sama Zahwa ya. Yang lain nanti akan ibu tunggu deh di tempat selanjutnya. Nah, jadi di sini Lila sama Zahwa sini. Nah, jadi ini ada apa anak-anak? Isi air ya. Sekarang ibu akan menambahkan ini api ke yang tidak mempunyai air. Kira-kira apa yang akan terjadi anak-anak? Mulai ya anak-anak ya. Selanjutnya yang kedua yang ada air? Tidak. Tuh tidak ya? Iya. Silakan duduk. Ya, waktu melelehnya akan lebih lama ya dibandingkan dengan yang tidak mempunyai air. Nah, ada yang tahu mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa Arifin? Akhirnya dia karena suhu dari api itu diserap sama air, jadinya dia tidak panas untuk melelehkan plastik. Ya, tepuk tangan untuk dia. Nah, betul ya. Jadi dari jawaban dia tadi kalian bisa memahami apa itu suhu dan kalor dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ada dua kondisi ya, dimana kondisi pertama gelas plastik kosong itu diletakkan di bawah korek api dan hasilnya lewat dan terbakar. Nah, pada kondisi ini anak-anak, plastik gelas itu mudah terbakar karena tidak ada zat yang menyerap kalor seperti yang dikatakan dia tadi ya. Nah, selanjutnya untuk kondisi kedua itu air tadi berfungsi sebagai penyerap kalor sehingga gelasnya tidak akan mudah terbakar. Nah, dari yang sudah kita lakukan tadi, ini termasuk konsep suhu dan kalor, yaitu kalor berpindah dan juga dapat diserap oleh zat sehingga mempengaruhi perubahan suhu pada benda. Nah, sebenarnya ibu itu ada satu lagi eksperimen, namun karena waktu kita terbatas ya, silakan kalian untuk melihat video ini. Nah, kalian perhatikan videonya. Di situ ada lilin yang dihidupkan lalu ditumpahkan air. Dan juga airnya akan ditutup. Nah, sehingga lilinnya akan mati. Nah, airnya diserap. Nah, mau mencoba melakukan ini nanti? Ya, kita coba ya di rumah nanti ya. Karena bahan dan alatnya itu mudah sekali didapat. Nah, jadi anak-anak saat lilin menyala tadi itu terjadi proses pembakaran yang menghasilkan kalor atau panas dari api tadi. Nah, di mana kalor ini menyebabkan suhu udara di dalam gelas itu meningkat sehingga udaranya akan memuai. Nah, namun ketika oksigen di dalam gelas itu habis, pembakaran itu berhenti dan suhu udara di dalam gelas itu akan menurun. Nah, penurunan suhu ini menyebabkan tekanan udara di dalam gelas menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar. Nah, akibatnya air dari luar ini akan terbawa masuk ke dalam gelas tadi untuk menyeimbangkan tekanannya. Nah, ini termasuk konsep suhu dan kalor, yaitu kalor dapat menyebabkan perubahan suhu yang berdampak pada pemuaian dan juga perubahan tekanan udara. Bisa
Sudah, Bu. Sudah, ya. Siap ya. Bu, siap-siap. Kamu baru siap-siap, Bu. Ya memang. Iya, emang sini Pak. 3, 2, 1. Apa ini? Oh, soalnya sudah di sini ya. Soalnya di sini, jawabannya di handphone kalian ya. Oh, ini aku Ya, Intan, nanti. Oh, ya, soalnya ada di Oh, maksudnya itu ABCD. Ayo, kerjakan. Ini ada waktu ya, anak-anak. Apa? Ayo, waktunya habis. Ini waktu di soal ya. Soal selanjutnya, ini soal yang kita ayo anak-anak untuk kita masih ada 2 soal lagi. 2 soal lagi ya. Nah, ayo kenapa? Satu soal lagi, ayo. Satu soal Ya, nanti selanjutnya kita kuis lagi ya. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk anak-anak ya. Nah, baik. Sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan apa yang didapat? Ya, Zahra silakan. Saya Bu, jadi suhu itu menunjukkan panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan kalau itu panas yang pindah dari benda yang lebih panas yang lebih tinggi, lebih dingin. Ya, betul. Ada lagi? Iya, Lina silakan. Jadi suhu ini bisa diukur dengan tanaman tertentu. Dengan nomor itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan suhu atau berubah seperti es yang cair. Ya, betul sekali, pintar ya. Nah, jadi anak-anak pada pembelajaran kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa suhu itu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Kalau merupakan energi yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah, dan juga perpindahan kawah dapat menyebabkan perubahan suhu. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.